Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Permatasari dengan NPM 2161201031 dari Program Studi Manajemen kelas 3B Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah dan keuntungan beberapa aplikasi. Yang pertama, ada aplikasi WhatsApp. WhatsApp didirikan pada tanggal 24 Februari 2009 oleh Brian Acton dan Jane Coulm, mantan pegawai Yahoo. Awalnya, WhatsApp dibuat untuk pengguna iPhone. Kemudian, seiring dengan perkembangannya, aplikasi WhatsApp tersedia juga untuk versi BlackBerry, Android, Windows Phone, dan Symbian. Mulanya, WhatsApp masih memiliki banyak masalah. Saat dicoba, aplikasi ini selalu mengalami kegagalan. Kondisi ini membuat Coulm ingin menutup perusahaannya dan kembali bekerja. Brian Acton muncul menyemangati dengan bertahan beberapa bulan lagi. Setelah melewati fase beta cukup panjang, akhirnya pada bulan November 2009, WhatsApp resmi berkiprah di aplikasi Store. Coulm juga sempat membujuk Acton dan 5 mantan pegawai Yahoo lainnya untuk berinvestasi. Setelah berada di aplikasi Store pada bulan Januari 2010, WhatsApp dipakai di BlackBerry Store dan selanjutnya ke Android pada bulan Agustus. Pendapatan keuntungan WhatsApp dari tahun ke tahun pada 2014 mencapai 1 miliar dolar, 2016 0,2 miliar dolar, 2018 1,3 miliar dolar, 2019 2,3 miliar dolar, dan 2020 5,5 miliar dolar. Selanjutnya ada Telegram. Perusahaan Telegram Messenger LLC dengan aplikasi Telegram dimulai di Rusia oleh dua bersaudara, Nikolai dan Pavel Durov, 14 Agustus 2013. Telegram diluncurkan ke perangkat ISO, kemudian disusul untuk perangkat Android pada tanggal 20 Oktober 2013. Untuk keuntungannya, sejak diluncurkan pada 2013, aplikasi ini tidak menghasilkan uang. Pada tahun 2018, Telegram mengumpulkan lebih dari 1,7 miliar dolar dalam initial coin offering, tetapi itu dihentikan pada 2019 setelah Telegram gagal membenarkan nuansa investasi bagi investor. Yang selanjutnya ada Line. Line ini adalah aplikasi messaging yang dibuat oleh perusahaan NHN Corporation asal Korea Selatan. Line diluncurkan pada tanggal 23 Juni 2011 oleh NHN cabang Jepang setelah terjadinya gempa bumi di Jepang. Keuntungan Line dari tahun ke tahunnya 2012 mencapai 0,5 miliar, 2013 0,39 miliar, 2014 0,81 miliar, 2015 1,9 miliar, 2016 1,35 miliar, 2017 1,52 miliar, 2018 1,88 miliar, 2019 2,6 miliar, dan 2020 1,51 miliar dolar. Selanjutnya ada MiChat. MiChat ini pada dasarnya merupakan aplikasi olah pesan messaging yang tersedia di iOS dan Android. Aplikasi ini dikembangkan oleh MiChat Pte. Limited dari Singapura dan pertama kali dirilis pada tahun 2018. Hingga saat ini, MiChat menjadi salah satu aplikasi olah pesan terpopuler baik di Android dan iOS. Untuk keuntungannya, pada tahun 2020, mereka mendapat keuntungan 840.000 dolar.
Selanjutnya ada Facebook. Facebook ini pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri bersama beberapa rekan sebagai pendiri bersama, di antaranya ada Dustin Moskovitz, Chris Hess, dan Edward Saverin. Pada tanggal 4 Februari 2004 berupa sebuah situs dengan nama awal The Facebook 92. Dalam perjalanan awal, Facebook hanya dapat diakses terbatas oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University. Lalu pada 1 Maret 2004, Facebook memperluas jangkauan akses dari Harvard ke Stanford, Columbia, dan Yale. Pada 20 September 2005, Facebook melakukan pergantian nama dari nama awal thefacebook.com menjadi facebook.com atau Facebook. Untuk keuntungannya, pada tahun 2004, mereka mendapat keuntungan sebesar $382.000, 2005 $9 juta, hingga pada tahun 2020 mereka pendapatannya mencapai $85,965 miliar. Selanjutnya Instagram. Instagram berawal dari programmer dan sekaligus CEO-nya yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom. Mereka berdua merupakan dua orang yang terpenting dalam berdirinya Instagram. Instagram didirikan bersama Bernard-Ince di awal tahun 2010, sekitar bulan Januari. Setelah melewati masa 10 tahun, Instagram mempunyai lebih dari 7 juta pengguna aktif. Untuk keuntungannya, pada tahun 2015, pendapatannya 0,5 miliar, 2016 1,8 miliar, 2017 4,1 miliar, 2018 10,3 miliar, 2019 19,4 miliar, dan pada 2020 26,8 miliar dolar. Selanjutnya ada TikTok. Pendiri TikTok adalah Zhang Yiming, pria asal Cina yang juga mendirikan ByteDance. Pada awalnya, TikTok diluncurkan bukan dengan nama TikTok. Pada bulan September tahun 2016, ByteDance, sebuah perusahaan yang berbasis di Cina, meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama Douyin. Douyin dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan tayangan video sebanyak 1 miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena kepopulerannya yang meningkat dengan pesat, ByteDance memutuskan untuk memperluas jangkauan Douyin hingga keluar Cina dengan nama baru yaitu TikTok. Untuk keuntungannya, 2019 sebesar 63 juta dolar, 2018 150 juta dolar, 2019 340 juta dolar, dan 2020 1,41 miliar dolar. Selanjutnya ada JDID. Perusahaan ini didirikan oleh Liu Qiangdong, dikenal sebagai Richard Liu, pada Juli 1998 sebagai toko fisik yang menjual produk optik magnet di Beijing, Cina, dengan nama Jingdong Zhengtru Traffic Co. Ltd. Retailnya Selanjutnya ada
GDID. Perusahaan ini didirikan oleh Liu Qiangdong, dikenal sebagai Richard Liu, pada Juli 1998 sebagai toko fisik yang menjual produk optik magnet di Beijing, China, dengan nama Jingdong Zhenru Traffic Co., Ltd. Retailnya lalu berkembang dan menjual barang elektronik, telepon seluler, komputer, dan barang serupa. Situs daring B2C perusahaan tersebut aktif di Januari 2004 dengan nama domain gdlaser.com, lalu 360by.com di 2007. Akhirnya nama domain diubah lagi menjadi gd.com di Maret 2013. Pembelian domain gd.com memakan biaya $5 juta. Pada saat yang sama, gd.com mengumumkan logo dan maskot barunya yang memegang 20% saham perusahaan ini. Keuntungan GDID per tahunnya ialah peningkatan pendapatan bersih sebesar 24,9% pada 2019 sehingga mencapai 576,9 miliar yuan atau sekitar 818,37 triliun. Seiring peningkatan pendapatan bersih, laba bersih tahunan gd.com meningkat 211% menjadi 10,7 miliar yuan dari sebelumnya yang hanya 3,5 miliar yuan pada 2018. gd.com juga meraup arus kas bebas sebesar 19,5 miliar yuan, lebih 2 kali lipat dari arus kas bebas sebesar 7,9 miliar yuan yang diraih pada 2018 dan pada 2020 mendapat 4,4 miliar dolar. Selanjutnya ada Shopee. Chris Feng adalah sosok yang berada di balik kesuksesan Shopee. Pria yang menjadi CEO ini merupakan kelulusan terbaik dari Universitas Singapura yang juga pernah memimpin Lazada dan Zalora. Saat ini Shopee dikelola oleh Garena Group yang sudah merubah namanya menjadi Sea Group dan didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi oleh Shopee. Keuntungan Shopee per tahunnya, Shopee memiliki pendapatan periode tahun 2015-2016 sebesar 9,3 juta US dollar pada tahun 2017. Platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif pada kuartal ke-4 tahun 2017. Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto GMV sebesar 1,6 miliar US dollar, naik 206% dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar 2,7 miliar US dollar, naik 153% dari tahun 2017. Selanjutnya ada Tokopedia. Tokopedia ini resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2019. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan
internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Pendapatan bersih pada Tokopedia pada tahun 2020 sebesar 11,18 triliun. Selanjutnya ada Blibli. Blibli ini merupakan perusahaan e-commerce asli Indonesia yang fokus dalam membangun ekosistem berbelanja pilihan konsumen dan institusi melalui platform perdagangan omnichannel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Didukung oleh GDP Venture, perusahaan pendanaan dan pengembangan ekosistem industri digital yang berada di bawah naungan PT De Jarum, Kusumo Martanto, Martin Hartono, dan beberapa pendiri lainnya mendirikan Blibli pada 2011. Keuntungan pendapatan akhir Blibli 2020 sebesar 4,3 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2019 pendapatan bersih Blibli sebesar 4,18 triliun rupiah. Yang terakhir ada Lazada. Lazada ini adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poignan pada 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada 2014, Lazada Group mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan meraih sekitar 647 juta dolar dari beberapa putaran investasi dari para investornya seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan, Cash Investment, AB, Kinetic, dan Internet Rocket. Untuk keuntungannya, pendapatan pada 2020 sebesar 35,4 miliar dolar. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.